sana banyak yang tidak mau diganggu waktu-waktu istirahatnya karena mungkin sudah seharian bekerja jadi malamnya pengen pengen nyantai, pengen scroll TikTok, pengen scroll sosmed ataupun apapun itu. Ya, tapi malam hari ini Allah gerakan hati kita, Allah gerakan diri kita agar senantiasa berkumpul bareng ya dalam kalam ya kajian malam yang masya Allah ini program terbaru dari Yayasan Wakaf Peradaban Internasional dan ini program tentunya ya Masya Allah hasil dari pengelolaan wakaf produktif. Masya Allah. Dan ini akan rutin. Ya, apa tujuan agar diadakan program kalam ini atau kajian malam ini? Tujuannya agar kita senantiasa menjadikan tauhid sebagai solusi hidup. Masya Allah ya. Nah, makanya bagi ayah bunda, sahabat-sahabat sekalian yang mungkin pengen ikut ya, pengen ikut program kalam ini, kalau rutin dong, kapan aja bisa tahu informasinya tanpa terlambat mungkin ya, bisa gabung di grup yang sudah disediakan nih. Nanti akan dikirimkan link grupnya oleh tim admin di kolom chat, nanti tinggal diklik aja ya. Ayo bunda sahabat-sahabat sekalian, biar apa? Biar nanti informasi-informasi terkait program atau kajian kalam ini, kajian malam ini bisa langsung kita tahu, bisa langsung kita dapatkan, dan kita bisa langsung ikut berpartisipasi dalam kajian malam ini. Masya Allah ya. Baik, ayo bunda sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah, izin kita buka dulu acara kita, majelis kita pada malam hari ini dengan melafadzkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah, insya Allah senantiasa Allah berikan keberkahan dan juga Allah hujamkan pemahaman kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ayo bunda, sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah, ya izin nih sebelum kita masuk kepada pemateri, karena pemateri kita hari ini adalah Ustadz Dedi Irawan. Beliau adalah Ketua Yayasan Wakaf Produktif, mohon maaf, Wakaf Peradaban Internasional, dan juga beliau adalah salah satu dari co-founder PPH Institute. Wah, Masya Allah ya. Makanya kita harus belajar banyak nih dari beliau. Mungkin yang belum tahu, beliau juga penulis salah satu buku bestseller nih, Baik Sangka. Ya, dan ini tentunya materi pada malam hari ini juga ternyata tidak jauh-jauh dari baik sangka. Ya, ya makanya sebelum kita masuk ke pemateri, izin nih, saya pengen ngajakin ayah bunda sahabat-sahabat sekalian buat ganti namanya nih, rename. Ya mungkin namanya cuman sekedar nama aja nih. Ada Bunda Ika, kalau bisa ditamanya Ika dari mana? Nah, contohnya nih ada Bunda Dian Aviana dari Jakarta, Masya Allah Bunda. Ada juga nih Bunda Dian dari Cikarang, Masya Allah. Ada Bunda Iin Irnawati dari Bogor, bisa yang kayak gitu. Biar apa? Biar apa Bang Fadli ribet amat harus ganti nama? Biar guru kita ya Ustadz Dedi Irawannya nyaman dan enak pas nyapanya. Tahu nih, wah dari mana aja. Karena kita tentunya di Zoom pada malam hari ini Allah gerakan bukan hanya di Bandung aja, bukan hanya orang-orang Jakarta aja, tapi insya Allah di seluruh Indonesia ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sulawesi, bahkan mungkin ada dari saudara-saudara kita yang mungkin dari timur sana, Masya Allah. Dan tentunya itu semua adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, walhamdulillahirabbil alamin. Baik, ya, alhamdulillah ayah bunda sahabat-sahabat sekalian, tentunya tidak perlu berlama-lama karena yang akan kita bahas hari ini adalah esensi baik sangka. Masya Allah. Mungkin kita semua pernah berjuang tapi tiba-tiba rasanya dipatahkan di tengah jalan. Atau mungkin kita pernah berharap ya, tapi tiba-tiba di akhirnya dikecewakan. Kira-kira gimana tuh? Wah, ini harus kita tanyain kepada guru kita ya. Kalau gitu langsung aja kita sapa guru kita Ustadz Diri Irawan. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Cek cek. Suaranya belum ada Zat. Baik, nampaknya guru kita belum ada suaranya nih.
Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat baik sangka ya, Bunda baik sangka. Oh, ternyata Allah pengen kita sabar dulu, berbaik sangka. Husnudon. Allah itu cinta banget kepada orang-orang yang berbaik sangka, kepada orang-orang yang husnudon. Bukan hanya husnudon kepada sesama manusia, tapi alangkah lebih baiknya ketika kita husnudon kepada Allah. Husnudon apa? Husnudon ketika kita lagi Allah beri kesedihan, ketika Allah berikan kita mungkin satu hal yang bikin hati sakit, maka baik sangka. Ada pesan cinta dan ada hikmah di dalamnya, gitu ya. Masya Allah. Gimana, Sat? Kira-kira mungkin sudah bisa? Belum ada nih suaranya, Masya Allah. Ada sedikit kendala nih ya, Bunda. Tapi nggak apa-apa, insya Allah ya. Waktu kita panjang malam ini ya. Insya Allah, waktu kita panjang malam ini dan semoga dengan malam ini kita duduk bareng senantiasa bisa Allah hujamkan pemahaman. Baik, Masya Allah. Sembari menunggu nih, Cek, ayo Bunda, ya. Wah, tuh, udah ada Sat, Masya Allah. Cek. cek, aman. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, izin Sat, gimana kabarnya Sat? Masya Allah. Alhamdulillah, sehat. Dilancarkan tadi sempat ada macet di jalan. Alhamdulillah. Masya Allah. Posisi di mana sekarang Sat? Sudah di rumah, baru sampai Oh, Kang Alhamdulillah. Fadli. Sehat semua ya, Insya Allah ya. Alhamdulillah Sat, Alhamdulillah. Semoga juga Ustaz sehat selalu Sat. Tapi Ustaz izin pengen dong dapat sedikit mungkin apa kira-kira apa yang kita akan bahas pada malam hari ini. Ya, Insya Allah di agenda malam ini, ayah bunda semua yang dirahmati Allah, kita akan membahas ya tentang esensi berbaik sangka. Ya, apa sih baik sangka? Kemudian apa sih pentingnya berbaik sangka dan juga berbaik sangka itu kepada siapa saja. Insya Allah ya teman-teman malam ini kita coba bahas dan kalau nanti ya teman-teman kurang ya nanti bisa ikut program mentoringnya ya selama 7 hari kita akan buka lagi nih Kang Fadli ya ini free silahkan teman-teman ajak ya saudara-saudaranya nanti yang pengen gabung di mentoring baik sangka boleh ya silahkan nanti akan di-share juga di grup insya Allah mungkin itu Kang Fadli Bismillah. Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Tambah semangat nih ya Bunda ya, karena tadi ada informasi bonus nih. Nanti akan kita ya lengkapkan lagi informasinya di akhir, tapi intinya kita fokus dulu kepada materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ini kami serahkan sepenuhnya kepada gurunda kita, Ustadz Dedi Irawan. Tapi ingat ayah Bunda, jangan lupa ajakin sebanyak-banyaknya orang agar bisa mendapatkan manfaat pada malam hari ini. Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Amin. gurunda kita, Ustadz Dedi Irawan, disilakan. Fadhil masykurah. Yap, izin share screen ya Kang Fadli. Bentar ya Bapak Ibu ya. Oke, Bismillah. Aman ya Kang Fadli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya nih Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian?
Semoga semua yang hadir malam ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan yang paling penting selalu bahagia apapun kondisinya ya, insya Allah. Izin menyapa dulu ada Bu Iin dari Bogor ya yang sudah hadir. Alhamdulillah. Ada Pak Utuy juga, Masya Allah. Sehat Pak Utuy ya. Di sini juga sudah ada Bu Dian dari Jakarta. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Ada Pak Toto ya, ada Bu Christine dari Mojokerto juga. Alhamdulillah. Kemudian ada Bu Ulfi dari Sukabumi, ada Bu Turi yang sudah standby juga di Bogor, ada Bu Ika Tangsel. Ini sambil dinas kayaknya nih, Masya Allah. Ya, ada Bu Dian Cikarang, ada siapa lagi nih yang sudah on cam ya? Ada Budiah dari Bandung, Alhamdulillah. Semoga yang dalam perjalanan Allah mudahkan ya teman-teman semua di perjalanannya dan yang sedang beraktivitas juga dimudahkan oleh Allah. Ya, malam ini juga Alhamdulillah sekalian live juga nih di TikTok. Beberapa teman-teman sudah gabung juga. Ada Anton Doang ya, ada Bu Aisyah Amini, Bu Ria Meka, ada akun atas nama Murhaban ya Pak Murhaban, Insya Allah. Izin ya teman-teman malam ini berbagi dengan tema esensi berbaik sangka. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa membawa kebaikan ya untuk kita semuanya insya Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman semua yang dirahmati Allah. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan ya puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini masih terus melimpah curahkan begitu banyak karunia, begitu banyak nikmat untuk kita semua. Ya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat beribadah kepada Allah, beramal soleh ya, Masya Allah. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan sepanjang hari ini diterima oleh Allah ya, segala macam ibadah dan amal solehnya, dan kita menjadi orang-orang yang beruntung yang hari ini mendapatkan rahmat Allah ya, mendapatkan pertolongan Allah. Amin insya Allah. Salawat dan salam juga terus kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan semoga dengan salawat yang terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah juga mencurahkan kepada kita rahmat ya, karena kata Allah barang siapa yang bersalawat kepada Nabi, Allah akan memberikan ya kepada kita, kepada hambanya yang bersalawat tadi 10 rahmatnya Allah ya, Masya Allah. Nah teman-teman semua yang dirahmati Allah, hari ini temanya adalah esensi berbaik sangka ya. Ini baik sangka series ya, mudah-mudahan nanti bisa teman-teman gabung terus ya. Dan baik sangka ini bahasannya sangat luas, kelihatannya simpel ya, tapi ketika digali ternyata nggak habis-habis nih. Ini satu tema nih tentang baik sangka aja. Belum nanti kita bahas tentang bersyukurnya, belum berserahnya dan lain-lain. Ya, dan kita niatkan yuk teman-teman, malam ini kita niatkan apapun yang kita lakukan hari ini niatkan karena Allah, biar pertemuan malam ini jadi ibadah ya. Jadi ibadah terbaik di hadapan Allah, karena segala sesuatu bernilai ibadah di hadapan Allah atau bahkan tidak ada nilainya di hadapan Allah tergantung dari niat ya, tergantung niatnya insya Allah. Maka niatkan semuanya karena Allah saja. Nah teman-teman semua yang dirahmati Allah, di awal ini ya saya ingin bertanya kepada teman-teman, boleh yang di TikTok boleh diketik ya di kolom chat, atau yang di Zoom juga boleh diketik di kolom chatnya. Nah kira-kira nih apa yang teman-teman tahu tentang berbaik sangka? Nah, boleh dong sharingnya malam ini ya. Kira-kira apa sih yang teman-teman tahu tentang baik sangka? Boleh secara definisi, boleh secara apa ya, rasa atau pengalaman, bebas ya teman-teman semua. Silakan. Apa sih baik sangka itu?
Apakah hanya terbatas sampai berpikir tentang baik sangka? Nah, di sini Bu Fitri sudah menjawab ya, positive feeling katanya. Ya, perasaan yang selalu positif, Masya Allah, makasih. Bu Riani Bandung berpikir positif. Kemudian ada juga Bu Darmawati senantiasa berpikir positif terhadap apapun kejadian yang kita alami. Ada Bu Nur juga berpikir positif. Bu Sri berhusnuzon, Masya Allah ya. Tidak suuzon, ya ya ya. Kemudian berprasangka baik. Ada juga dari Bu Desi berpikir positif, husnuzon ya teman-teman semua. Alhamdulillah, makasih nih yang sudah respon ya. Ada Bu Emi juga di sini, Bu Emi Tian, sama jawabannya ya, berpikir positif. Nah, teman-teman, ternyata baik sangka ketika dijabarkan ya kurang lebih seperti ini. Baik sangka atau husnuzon adalah sikap mental ya. Adalah sikap mental yang melihat sesuatu selalu dari sisi baiknya, selalu dari sisi positif. Baik itu sebuah kejadian, baik itu sebuah perkataan atau perilaku. Meskipun, nah ini dia teman-teman, meskipun secara lahiriah, secara tampak yang terlihat itu nggak baik-baik saja, atau sebaliknya. Tapi kita punya kemampuan untuk selalu mencari apa yang baik dari kejadian itu. Dan ini tentu melibatkan keyakinan bahwa Allah selalu menetapkan takdir terbaik bagi hambanya. Nah, jadi baik sangka ini ya sikap mental seseorang dalam merespon sebuah kondisi, teman-teman semua. Dan ternyata banyak orang yang tidak bahagia, ya, banyak orang yang menderita dalam hidupnya karena berburuk sangka kepada Allah. Ketika saya ya keliling Indonesia, di di beberapa kota gitu ya, ada orang datang konsultasi tentang masalahnya, tentang kehidupannya. Ternyata ketika mereka bertanya apapun masalahnya, teman-teman, poinnya cuma dua dari pertanyaan itu. Biasanya yang pertama adalah, Mas Teddy, kenapa ya kok masalah saya seperti ini? Kenapa ya kok kehidupan saya seperti ini? Kenapa ini terjadi kepada saya? Jadi poin pertama yang selalu disampaikan adalah kenapa hidup saya bermasalah? Kenapa kondisi ini terjadi kepada saya? Kenapa perusahaan saya yang bangkrut, Mas Teddy? Kenapa pasangan saya begini? Itu yang pertama. Dan yang kedua, teman-teman, biasanya yang ditanya adalah gimana caranya biar masalah saya cepat selesai. Betul nggak kira-kira? Jadi apapun masalahnya, baik masalah usaha, keluarga, pasangan, anak, ternyata ketika mereka ya bertanya, polanya cuma dua. Satu, mempertanyakan kenapa ini terjadi ke dalam hidupnya, dan yang kedua, bagaimana mereka bisa keluar dari masalahnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita menganggap hidup kita bermasalah? Ya, boleh nggak teman-teman? Ya, kenapa kita selalu merasa hidup kita bermasalah? Seringkali kita menganggap hidup kita bermasalah hanya karena, nah ini dia, hanya karena apa yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Kita menganggap semua yang terjadi kalau nggak sesuai dengan keinginan, kita melabel ya, melabel itu adalah sebuah masalah. Ya harapan kita usaha lancar-lancar saja, ternyata ya Allah punya takdir lain tuh, usahanya dibikin nggak lancar sama Allah. Harapannya pasangan berubah, tapi kenyataannya ternyata pasangan ya nggak berubah. Maka teman-teman semua yang dirahmati Allah, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tidak sesuai dengan harapan, kita mudah sekali berburuk sangka kepada Allah bahwa ini bukan yang terbaik. Dan pada akhirnya kita menganggap diri kita bermasalah. Ketika kita menganggap diri kita bermasalah, maka kita di saat itu, di waktu yang bersamaan, kita menjadi orang yang menderita. Ya, betul nggak kira-kira teman-teman? Ya, kenapa hari ini kita nggak bahagia? Kenapa hari ini kita sulit bersyukur? Saya yakin teman-teman, karena hari ini banyak kejadian yang tidak diharapkan. Salah satunya. Dan kita belum bisa melihat apa-apa yang sudah baik. Ya, karena seringkali apa-apa yang sudah baik, karunia Allah yang sudah ada, seringkali tidak terlihat ketika kita memang hanya fokus kepada apa yang kita inginkan.
Ya, salah satu yang membuat seseorang itu sulit bersyukur dalam hidupnya adalah ketika mereka fokus kepada keinginannya terhadap apa-apa yang memang belum dititipkan oleh Allah, sehingga yang sudah dititipkan seringkali terlupakan, tidak disyukuri. Maka teman-teman semua mudah-mudahan ya lewat forum ini, lewat kajian Zoom hari ini, kita semua bisa mempraktekkan ya bagaimana berbaik sangka kepada Allah di setiap kondisi kehidupan kita, insya Allah ya. Bismillah teman-teman semua. Nah, kemudian terus Mas Dedi, apa yang membuat kita ini sulit sekali ya melihat sisi baik? Segala sesuatu teman-teman itu berawal dari pikiran. Dari pikiran turun ya menjadi sebuah keyakinan. Ketika sudah menjadi sebuah keyakinan, itu akan mempengaruhi perbuatan. Dan perbuatan yang kita lakukan akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, nasib kita, kesuksesan kita, kebahagiaan kita. Dan ternyata teman-teman itu semua berawal dari pikiran. Ya, pikiran yang selalu positif, yang selalu baik, insya Allah akan mendatangkan banyak kebaikan. Ya, bahkan kata Allah, ya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ya, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi rumusnya teman-teman, kalau kita ingin yang terjadi dalam hidup ini adalah yang baik-baik, teruslah berbaik sangka kepada Allah. Semua yang terjadi atas izin Allah, semua yang terjadi atas kehendak Allah. Walaupun hari ini belum terlihat baik, yakini satu hal, pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Ya, pada akhirnya apa? Semua akan baik-baik saja. Ketika kita punya keyakinan bahwa semuanya akan bisa dilalui dengan baik dan endingnya pasti bahagia, insya Allah semuanya akan lancar teman-teman. Tapi ketika kita banyak khawatirnya, banyak nggak yakinnya, aduh bisa nggak ya, aduh kok begini ya, aduh kalau begini nanti saya akan begini. Nah itulah yang akhirnya menghambat turunnya pertolongan Allah. Maka teman-teman semua yuk kita berlatih bagaimana selalu bisa berpikir yang baik, positif ya kepada Allah, kepada takdir Allah dan semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena sejatinya apapun yang ditakdirkan oleh Allah semua pasti yang terbaik. Tidak ada yang buruk, semuanya pasti yang terbaik ya. Kadang yang menurut kita baik, menurut Allah nggak baik. Dan sebaliknya, kadang yang menurut kita nggak baik bisa jadi itu yang terbaik. Nah, disinilah teman-teman peran berbaik sangka kepada Allah. Keimanan kita, spiritualitas kita harus terus diasah, harus terus dipertajam. Ya, harus yakin bahwa semua datang dari Allah, semua pemberian Allah, dan Allah itu maha cinta, maha kasih, nggak mungkin menzolimi hamba-hambanya. Bahkan Ibnu Athaillah mengatakan, ya dalam kitab Al-Hikam, beliau menjelaskan, agar masalahmu terasa ringan, maka engkau harus mengenal siapa yang memberimu masalah. Dia adalah Allah, zat yang tidak pernah salah menetapkan takdir kepada hamba-hambanya. Masya Allah. Jadi kalau kita mengenal Allah, Allah itu nggak pernah salah menetapkan takdir kepada hambanya, maka semuanya akan nyaman. Dan diperkuat ya teman-teman dengan hadis yang lain. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa sungguh ajaib kehidupan orang-orang yang beriman. Kalau iman seseorang itu kuat teman-teman, hidupnya semua akan bahagia. Semuanya akan nyaman. Karena yang dilihat bukanlah yang tampak. Karena apa-apa yang tampak seringkali ya kelihatannya nggak baik. Tapi orang-orang yang beriman bukan melihat yang tampak, tapi selalu fokus melihat yang tak tampak. Siapa yang menyajikan itu? Siapa yang menakdirkan itu? Jadi apapun yang terjadi, walaupun kelihatannya tidak enak, ketika yang dilihat adalah yang memberikan, yang menyajikan, yang maha cinta, maka yang gak enak pun insya Allah akan mudah diterima. Ya teman-teman semua. Rasulullah mengatakan, ya sungguh ajaib hidupnya orang yang beriman. Semua baik bagi dirinya. Semuanya baik. Tidak ada yang buruk. Ini kerennya teman-teman. Ya, kerennya kehidupan orang yang beriman. Semuanya baik, semuanya membahagiakan. Dan ini tidak terjadi
kepada orang-orang yang tidak beriman. Ketika dia diberi kelapangan, maka dia akan bersyukur. Dan dengan kebersyukuran itu, kelapangannya jadi kebaikan bagi dirinya. Bagaimana kalau sebaliknya? Ketika dia diberi kesempitan, maka dia bersabar. Dan dengan kesabaran itu, ya teman-teman, maka kesempitannya, kesulitannya, itu pun jadi kebaikan bagi dirinya. Ya, dua-duanya jadi jalan orang beriman untuk mendekat kepada Allah. Mau seneng, mau susah, gak masalah. Karena dua-duanya datang dari Allah, dua-duanya pasti yang terbaik. Bagi orang yang beriman, semua yang terjadi hanya menjadikan jalan bagi dirinya untuk selalu mendekat kepada Allah. Dikasih senang, dikasih lapang, jadi jalan mendekat kepada Allah dengan jalan kebersyukurannya. Dikasih sulit, maka jadi jalan kesabaran. Dan ini juga jadi jalan dia untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, yuk mulai hari ini praktekin nih 2S, syukur dan sabar, ya. Syukur dan sabar. Terus berbaik sangka kepada Allah. Syukur dengan semua yang sudah diberikan oleh Allah dan bersabarlah terhadap apa-apa yang belum baik menurut kita dan belum dititipkan oleh Allah. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Siap teman-teman semua? Oh, ini ada yang minta diulang perkataan Ibnu Athaillahnya ya. Siap. Jadi Ibnu Athaillah mengatakan dalam kitab Al-Hikam, ya, agar masalahmu terasa ringan, maka engkau harus mengenal siapa yang memberimu masalah. Dia adalah Allah, zat yang tidak pernah salah dalam menetapkan takdir kepada hamba-hambanya. Masya Allah. Ya. Anggapannya gini teman-teman. Ini kalau di kelas biasanya saya suruh praktek nih. Ya, contoh misalkan gini deh. Ada seorang ibu, ya. Kemudian si ibu ini nyolek dagu anaknya gini nih, ya, gitu ya, dicolek gitu, digodain. Pertanyaan saya, anak itu marah nggak ketika yang nyolek adalah ibunya? Ya, kita nih misalkan kita tiba-tiba ibu kita nyolek dagu kita, marah nggak kira-kira? Kenapa nggak marah? Karena kita kenal, betul nggak? Karena kita tahu siapa yang nyolek kita gitu ya, siapa yang menyentuh kita. Tapi coba teman-teman, ketika yang nyolek orang yang nggak dikenal, kita nggak kenal orangnya, tiba-tiba di jalan diginiin sama orang, marah nggak kira-kira? Nah, kenapa suatu kejadian itu membuat kita marah, tidak bahagia, atau mungkin bisa membuat kita bahagia, tergantung kita kenal nggak dengan orang itu, kan gitu ya, salah satunya. Maka kalau kita kenal dengan Allah, kenal dengan yang menakdirkan semua yang terjadi dalam hidup kita, maka insya Allah semuanya akan terasa nyaman, insya Allah. Ya, jadi teman-teman, pikiran akan mempengaruhi kebahagiaan. Ya, pikiran akan turun menjadi sebuah keyakinan, keyakinan akan mempengaruhi perbuatan, perbuatan akan mempengaruhi kenyataan. Ya, termasuk di sini ada nasib, ada kebahagiaan, ada kesuksesan. Makanya guru-guru kita sering berpesan ya teman-teman. Jadi bukan sukses dulu baru bahagia. Ternyata bahagia dulu baru sukses. Sukses itu hanya efek dari bahagianya seseorang dengan hidupnya. Orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selalu bisa bersyukur, menemukan kebaikan dari setiap kejadiannya. Teman-teman coba deh, hidupnya akan lebih beruntung ketimbang orang yang selalu mengeluh, selalu melihat apa-apa yang belum ada, yang belum pantas dititipkan oleh Allah, tidak pernah merasa bahagia. Ini akan jauh, teman-teman. Ya, akan jauh dari yang namanya kesuksesan dan kebahagiaan. Maka yuk kita latih berbaik sangka kepada Allah, melihat, meneliti, selalu ada yang bisa disyukuri walaupun itu adalah sebuah masalah. Ingat teman-teman, kita seringkali nggak bahagia karena menganggap hidup kita bermasalah. Pertanyaannya, betulkah hidup kita bermasalah? Jangan-jangan yang kita anggap masalah hari ini sebenarnya bukan masalah. Jangan-jangan yang kita anggap hari ini masalah itu sebenarnya pertolongan Allah. Jangan-jangan itu adalah cara Allah menyelamatkan kita. Namun kitanya yang seringkali salah sangka kepada Allah. Kitanya yang seringkali salah paham sama Allah. Betul ya teman-teman semua.
Ya, saya sering cerita lah di beberapa kesempatan sama teman-teman. Ya, kadang macetnya kita mungkin nggak nyaman, tapi itu bukan masalah. Bisa jadi macetnya itu adalah menyelamatkan kita dari kecelakaan di depan. Jangan-jangan diambilnya jabatan kita itu bukan masalah. Tapi karena kita sering melabel itu adalah masalah bagi kita, kita nggak bahagia. Padahal bisa jadi hilangnya jabatan itu adalah cara Allah nolong dirinya dari apa? Dari celaka di dunia dan juga celaka di akhirat. Ya, karena ketika dikasih jabatan sering sombong gitu ya, bahkan seringkali memanfaatkan kekuasaannya untuk berbuat yang zolim, berbuat yang haram, maka Allah jagain. Dengan cara apa? Allah selamatkan dirinya dengan diambil jabatan. Ya, tiba-tiba digulingkan, tiba-tiba banyaklah cara-cara Allah ya, teman-teman semua. Jadi bagi orang yang beriman tuh santai aja, semuanya akan baik-baik saja, teman-teman. Ya, jangan-jangan ya bangkrutnya usaha kita hari ini bukan masalah, tapi cara Allah jagain kita dari kegagalan yang lebih besar kalau ini diteruskan. Ya, Allah tahu nih, oh di depan sana ada orang jahat, di depan sana ada orang yang mungkin bisa mencelakai kita. Maka Allah jagain tuh dengan cara apa? Digagalin usahanya sehingga nggak meneruskan ikhtiarnya. Dan inilah teman-teman ya yang perlu terus kita latih, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang buruk bagi orang yang beriman. Semuanya adalah baik. Ya, makanya kenapa Nabi Ayub alaihissalam ya masalahnya bertubi-tubi, bahkan nggak main-main teman-teman, masalahnya berat. Tapi yang luar biasa adalah beliau bisa bersyukur apapun kondisinya. Beliau masih bisa bahagia walaupun masalahnya ya, bertubi-tubi datang. Masalah pertama, ya usahanya dihabiskan. Ya, ketika usahanya dihabiskan, apakah Nabi Ayub komplain sama Allah? Apakah dia mengeluh kepada Allah, ya Allah, kenapa usaha yang saya bangun bertahun-tahun, ya Allah, kau hancurkan? Apakah begitu? Ya, karena Nabi Ayub orang yang beriman kepada Allah, selalu meyakini semua yang terjadi pasti atas izin Allah dan pasti yang terbaik. Maka apa yang terjadi? Nabi Ayub justru malah bersyukur kepada Allah, mengucapkan Alhamdulillah. Ya, karena semuanya yang terbaik, maka tidak ada kalimat mengeluh, yang ada malah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Sampai setannya gemes. Ya, setannya gemes, kemudian minta izin lagi sama Allah. Ya Allah, boleh nggak saya uji lagi hambamu ini? Pasti dia nggak beriman kepadamu. Kata Allah apa? Silahkan uji hambaku. Maka teman-teman, diuji lagi tuh dengan masalah yang kedua. Tiba-tiba rumahnya dirubuhin, rumahnya dihancurkan, sampai menimpa anak-anaknya dan meninggal dunia. Apakah di situ Nabi Ayub kemudian mengeluh kepada Allah, marah kepada Allah? Ternyata Masya Allah teman-teman, Nabi Ayub masih terus menjaga baik sangkanya kepada Allah. Ya Allah nggak mungkin salah dalam menetapkan takdir. Pasti ada kebaikan, pasti ada hikmah di balik ini semua. Dan Nabi Ayub pun terus mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pasti ada yang baik di balik ini semua. Pasti Allah punya maksud di balik ini semua. Ya. Nggak sampai situ, ditambahin lagi, dikasih sakit. Masih Alhamdulillah, diusir dari kotanya. Alhamdulillah. Sampai teman-teman dalam kisahnya ya, sampai istrinya itu merayu. Wahai Ayub, engkau kan nabi, mintalah sama Allah, pasti dikabulkan. Apa kata Nabi Ayub? Aku malu. Malu mintanya sama Allah. Dikasih nikmat udah puluhan tahun. Dan ini baru dikasih susah sekian tahun doang. Belum imbang kayaknya untuk ngeluh kepada Allah. Masya Allah. Bahkan malaikat berbaris di langit, ya sudah siap-siap mengaminkan. Kalau saja Nabi Ayub waktu itu berdoa, ya Allah balikin semuanya, ya Allah udah nggak kuat. Itu dibalikin sama Allah. Tapi ditungguin sama malaikat, nggak doa-doa. Sampai turun malaikatnya menanyakan, wahai Ayub, kita udah standby nih di atas, kita udah nungguin di atas. Kok nggak doa-doa sih? Kita udah nggak tega nih gitu ya. Tapi apa jawaban Nabi Ayub? Nah, emang siapa yang lagi susah? Saya nggak merasa susah. Saya merasa Allah lagi sayang sama saya. Saya merasa Allah lagi perhatian sama saya dengan kejadian-kejadian ini. Masya Allah. Ya, teman-teman semua yang dirahmati Allah. Sampai waktu itu sakitnya,
mulai menghalangi dia untuk berzikir, beribadah kepada Allah. Maka disitulah dia berdoa kepada Allah, dan doanya sangat indah teman-teman. Ya, tercantum di dalam Al-Quran yang artinya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya Allah, lihat hamba sedang sakit. Jadi narasi yang pertama adalah menceritakan, mengakui apa yang sedang dirasakan, apa yang sedang dialami. Ya Rob, hamba sedang sakit. Tapi lihat kalimat yang kedua teman-teman. Tapi ya Allah, Engkaulah yang maha penyayang di antara semua penyayang. Ya, Engkaulah yang maha penyayang di antara semua penyayang. Jadi di kalimat Nabi Ayub itu besaran mana antara penderitaannya atau cintanya? Ketika besaran cintanya teman-teman, maka masalah tidak lagi jadi masalah. Dan ini harus terus dilatih. Bagaimana latihannya? Insya Allah teman-teman kita akan bikin mentoringnya ya. Teman-teman silahkan nanti ikut di mentoring 7 hari baik sangka. Yang sudah ikut pernah, karena ini udah angkatan keempat ya. Mentoring baik sangka ini angkatan yang keempat. Yang udah ikut gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, mau ikut lagi gelombang 4, silahkan ya. Insya Allah ini semuanya gratis. Silahkan teman-teman ya, share juga boleh. Mudah-mudahan ini jadi jalan kebahagiaan buat banyak orang. Karena ini butuh dilatih. Termasuk bagaimana kita latihan melihat sisi baik dan sisi buruk dari setiap kejadian. Kayak sebuah gelas ya teman-teman, ini saya nggak ada contohnya nih. Jadi kayak gelas diisi air, tapi setengah. Ya, ada gelas kosong diisi air hanya setengah bagian. Nah, kondisi ini bisa disebut sebagai setengah isi, bisa disebut sebagai setengah kosong. Betul ya teman-teman ya? Jadi kadang sebuah kejadian bisa kita sebut sebagai masalah, bisa kita sebut sebagai nikmat. Tergantung kita melihat dari sudut pandang yang mana. Contoh simpel gini deh. Teman-teman, di rumah anak berantakin mainan. Udah diberesin nih, tiba-tiba diberantakin mainannya. Rumah diacak-acak. Kita menganggap ini masalah, betul nggak? Ya, kadang kita marah tuh, kesel. Ya, kalau kita merespon kejadian tadi, menganggap itu adalah sebuah masalah, maka yang terjadi adalah emosi. Suasana hati nggak nyaman, teman-teman. Karena kita menganggap itu masalah, kita menderita tuh, sakit. Dan responnya adalah teriak-teriak, bentak anaknya, dan lain-lain. Tapi bisa nggak kita melihat kondisi kejadian yang tadi terjadi? Anak-anak berantakin mainan, berisik di rumah gitu ya. Tapi kita melihat dari sisi yang baik, bukan yang negatif. Alhamdulillah ya Allah, masih ada yang berantakin mainan. Alhamdulillah ya Allah, masih ada yang teriak-teriak di rumah. Tandanya ya Allah, kau masih ngasih nikmat hamba punya anak. Beda nggak rasanya? Beda. Ya, jadi teman-teman ya ayah bunda yang dirahmati Allah, Anda bisa memilih menjadi orang yang bahagia atau menderita di waktu yang bersamaan. Pilihannya di Bapak Ibu. Mau jadi orang yang mana? Menderita atau bahagia? Ya, anak berantakin mainan dibilang masalah betul, dibilang karunia Allah betul. Karena banyak rumah yang rapi terus. Nggak ada yang teriak-teriak, nggak ada yang berantakin mainan. Kenapa? Karena belum dikasih anak sama Allah bertahun-tahun. Ya, kawan-kawan. Jadi ini sebenarnya latihan ya. Kebiasaan yang harus kita bentuk, yang harus dibiasakan betul-betul, bagaimana kita bisa mencari kebaikan dari setiap kejadian. Dikasih macet, jangan lihat masalahnya, tapi coba lihat di balik macet itu kira-kira Allah menyiapkan apa. Oh, jangan-jangan di balik macet ini Allah pengen saya beristighfar lebih banyak. Oh, di balik macet ini jangan-jangan Allah pengen saya berzikir lebih sering. Oh, jangan-jangan dengan macet ini Allah pengen nambahin pahala kesabaran hari ini. Wah, itu enak tuh. Ya, jadi nggak sibuk menyalahkan keadaan, tapi justru menjadikan setiap kejadian peluang amal soleh. Ah, ini teman-teman catat baik-baik ya. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang bisa menjadikan apa-apa yang terjadi dalam hidupnya menjadi amal soleh. Dikasih jalan seneng jadi amal soleh, dikasih jalan sulit jadi amal soleh. Itulah orang-orang yang beruntung. Tapi orang-orang yang rugi dikasih apapun dalam kehidupannya jadi amal salah. Dikasih seneng sombong, nggak bersyukur. Dikasih susah ngeluh, kan gitu ya. Jadi nggak ada tuh pahala kesabarannya, nggak ada pahala kebersyukurannya. Ya kawan-kawan yang dirahmati Allah, maka ingat baik-baik
Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang bisa menjadikan apapun yang terjadi dalam hidupnya menjadi peluang amal soleh, bukan peluang amal salah. Karena teman-teman, Allah tuh sayang. Allah tuh mencintai kita semua yang hadir hari ini nih. Dan Allah pengen kita tuh selamat dunia akhirat. Allah tuh pengen kita masuk surga. Tapi ketika Allah melihat mungkin dari diri kita masih banyak dosa, sholat juga biasa aja, sedekah juga jarang-jarang gitu ya. Tapi Allah pengen kita masuk surga. Bahkan ada satu guru mengatakan, kalau kita pengen masuk surga, mengandalkan ibadah kita hari ini nggak bakal nyampe. Ya, tidak akan pernah cukup ibadah kita untuk menebus surganya Allah. Kenapa? Ya karena kadang sholat aja khusyuknya jarang gitu ya. Buru-burunya lebih sering gitu. Ya, ini mau ngomongin saya gitu ya. Kadang sedekah juga jarang ikhlasnya. Ya, dan mungkin banyak hal yang lainnya teman-teman semua. Maka cara Allah mengupgrade, meninggikan derajat hambanya dengan cara apa? Dikasih ujian, dikasih kesempitan. Maka dikatakan ujian itu tanda cinta, bukan tanda kebencian. Ingat, nggak ada yang buruk teman-teman, semuanya baik. Jangan-jangan kondisi yang tidak mengenakan itu adalah cara Allah menghapus dosa-dosa kita. Jangan-jangan kondisi yang menyebalkan hari ini itu cara Allah menaikkan derajat kita dengan kesabaran yang kita lakukan ketika ditakdirkan kondisi yang tidak mengenakan tadi. Jangan-jangan teman-teman, orang yang menyebalkan itu hari ini adalah tiket surga kita. Ya. Maka ayo siap ya praktek nih baik sangka. Mudah-mudahan lewat pertemuan ini ya jadi jalan kita lah semakin bahagia apapun kondisinya insya Allah. Baik, saya lanjut dulu nih teman-teman semua. Nah, kemudian Mas Dedi, berbaik sangka itu pentingnya apa? Apa manfaat baik sangka? Paling tidak, kawan-kawan yang dirahmati Allah, baik yang di Zoom malam ini, di kajian malam, ya jadi kajian malam ini adalah sebuah program yang diinisiasi dari hasil pengelolaan wakaf produktif. Yang kita doakan ya teman-teman, mudah-mudahan pahalanya mengalir kepada para donatur dan muakif yang mensupport kegiatan kebaikan ini insya Allah jadi amal jariah buat semua yang mendukung ya lahirnya program kebaikan ini, yaitu Kalam Kajian Malam. Teman-teman yang belum gabung di grupnya silahkan ya diklik di kolom chat itu ada linknya, silahkan nanti masuk di grup. Insya Allah akan ada kajian-kajian online ya yang rutin dilakukan, yang diisi oleh guru-guru kita dari PPA, dan insya Allah juga mudah-mudahan bisa mengundang guru-guru yang lain ya dari luar ya, yang kita ambil ilmunya membuat kita menjadi lebih baik lagi setiap harinya insya Allah. Kira ya teman-teman semua yang di Zoom ya silahkan nanti diklik aja. Nah untuk yang di TikTok ya silahkan nanti boleh di chat ya secara japri, nanti saya coba kirimin linknya gitu ya. Nah paling tidak ada 3 pentingnya berbaik sangka. Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah. Ya, pentingnya baik sangka yang pertama adalah meningkatkan keimanan kepada Allah. Kok bisa meningkatkan keimanan kepada Allah? Karena baik sangka Itu kayaknya anunya perawat di sini sih ya. kepada Allah bahwa Allah tidak pernah menentukan takdir yang salah. Ya, jadi baik sangka itu teman-teman meningkatkan atau menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan baik sangka kita menunjukkan bahwa kita yakin penuh bahwa Allah tidak pernah salah dalam menentukan takdir hambanya. Seperti yang dikatakan Ibnu Athaillah tadi ya, teman-teman dalam kitab Al-Hikam. Yang kedua, ya, menjaga hati dari prasangka buruk. Jadi pentingnya baik sangka yang pertama meningkatkan keimanan kepada Allah, dan yang kedua menjaga hati dari prasangka buruk. Karena prasangka buruk ini teman-teman adalah pintu masuk setan. Ya hati-hati nih. Pintu masuk setan untuk apa? Untuk melanjutkan buruk sangka tadi menjadi keluh kesah, menjadi amarah, menjadi kondisi yang tidak bisa menerima kenyataan. Hati-hati. Ya, banyak orang hari ini kena banyak penyakit, ya sulit sembuh dari masalahnya. Itu karena apa? Karena dia berburuk sangka, teman-teman. Ya, berburuk sangka ini efeknya panjang luar biasa. Maka teman-teman semua yuk kita tutup
pintu-pintu masuk setan. Salah satunya dengan berikhtiar selalu berbaik sangka. Karena orang-orang yang berbaik sangka, dia akan jauh dari penyakit hati. Ya, ingat baik-baik teman-teman, orang-orang yang berbaik sangka, dia akan jauh dari berbagai macam penyakit hati, di mana penyakit hati ini menjadi pintu masuk setan. Ya, untuk menggoda kita, sehingga selalu bersedih, selalu kecewa dengan masa lalu, nggak menerima takdir. Kalau itu yang terjadi teman-teman, hati-hati. Ya, kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan berbaik sangka, hati menjadi lebih tenang dan jauh dari kecurigaan. Karena setan itu membisikkan ketidaktenangan, was-was gitu ya. Hati yang was-was itu ya karena kita berburuk sangka. Tapi kalau kita selalu dipaksa awalnya, dan insya Allah nanti jadi terbiasa berbaik sangka kepada Allah, maka insya Allah hati akan menjadi lebih tenang, hati akan menjadi lebih damai, dan tentu pasti akan bahagia apapun kondisinya. Dan kalau sudah bahagia, insya Allah dekat dengan pertolongan Allah, dekat dengan kesuksesan dunia akhirat. Amin, insya Allah. Nah, yang ketiga, apa pentingnya baik sangka? Membangun hubungan yang harmonis. Ya, teman-teman semua, membangun hubungan yang harmonis dengan orang-orang terdekat. Karena berbaik sangka terhadap sesama itu bisa menciptakan komunikasi yang lebih sehat dan hubungan yang lebih tulus. Ya, teman-teman semua. Jadi ini pentingnya baik sangka. Jangan-jangan kalau hari ini hubungan kita banyak yang tidak baik dengan orang lain, dengan pasangan, dengan anak-anak, ya bisa jadi salah satu penyebabnya adalah kita berburuk sangka. Termasuk ketika kita tidak meyakini bahwa semua terjadi atas izin Allah. Ya mas, saya begini nih gara-gara orang ini, gara-gara dia mas saya celaka, gara-gara orang ini mas saya rugi ratusan juta. Hati-hati ya teman-teman, ketika kita berbicara seperti itu sama saja kita nggak meyakini bahwa semua terjadi atas izin Allah. Ya, makanya kita sering terjebak dalam penyakit hati, dendam nggak hilang-hilang bertahun-tahun. Padahal ya di kelas PPA kita sama-sama belajar bahwa semua terjadi atas izin Allah. Baik hal yang baik maupun yang terlihat belum baik, semuanya karena Allah. Kalau kita sudah meyakini itu teman-teman, insya Allah semuanya akan damai. Ketika kecopetan, jangan sibuk nyalahin copetnya. Nih kawan-kawan semua ya. Ketika kita kecopetan, jangan sibuk nyalahin copetnya. Tapi bertanyalah kepada Allah, kepada diri kita, ya Allah, kenapa ya dari 1000 dompet di pasar ini, kenapa dompet hamba yang kau izinkan diambil sama copet itu? Kenapa bukan dompet yang di ujung sana? Kenapa bukan orang yang di ujung sana? Tapi kenapa dompet hamba ya Allah? Nah inilah pentingnya berbaik sangka. Tidak mudah menyalahkan orang lain, tapi justru mudah memperbaiki diri, menintrospeksi diri. Ya, kira-kira saya dikasih masalah ini karena dosa apa ya? Karena salah apa ya sama Allah? Nah itu tuh. Ya, ketika kerampokan, jangan buru-buru nyalahin rampoknya dulu. Karena semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kenapa dari 300 rumah di komplek ini, rumah kita yang dibobol maling? Kenapa bukan rumah tetangga? Kenapa bukan rumah yang di ujung sana, yang di pojok bahkan yang gelap, nggak ada penerangannya? Tapi kenapa rumah kita? Ya, karena bisa jadi ada dosa, ada harta-harta yang tidak baik, yang mungkin Allah ingin bersihkan dengan kejadian-kejadian tersebut. Nah, jadi teman-teman, orang yang selalu berbaik sangka, meyakini semuanya adalah takdir Allah, semuanya akan nyaman. Hatinya akan jauh dari berbagai macam penyakit hati yang bisa mengundang kegelisahan, ya, ketidaktenangan, dan akhirnya kita jauh dari kebahagiaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yuk teman-teman semua, bismillah ya. Mulai hari ini kita jaga semuanya. Baik. Kemudian baik sangka ada 3 teman-teman. Paling tidak kita praktek baik sangka ini di 3 dimensi. Ya, yang pertama berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua berbaik sangka kepada diri sendiri, dan yang ketiga berbaik sangka kepada sesama. Oke, teman-teman semua. Ya, ada 3 nih, boleh dicatat, boleh di screenshot. Ya, teman-teman semua, baik sangka itu ada di 3 dimensi. Yang pertama baik sangka kepada Allah, baik sangka yang kedua adalah kepada diri sendiri, dan yang ketiga berbaik sangka kepada sesama.
Kita bahas yang pertama dulu, berbaik sangka kepada Allah, yaitu meyakini, selalu percaya bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Bijaksana. Oke, selalu percaya dan meyakini bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Bijaksana. Apapun yang terjadi pasti yang terbaik. Apapun yang terjadi pasti ada hikmah. Yang seringkali apa orang itu nama melabel diri. Bahaya nih, orang-orang melabel dirinya dengan dan menjadi sampai kapan lepas itu dan berubah berbaik sangka kepada dirinya sendiri. Ya, ini ketika dia di label, maka dia punya nama tuh. Ada air A, air B, air C kan gitu ya. Ada merek-mereknya. Nah, sama kayak di kita. Ciptaan terbaik yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya akal, bisa melakukan apapun, ciptaan terbaik. Ya, Masya Allah. Tapi kadang kita malah nggak yakin kita ini ciptaan terbaik. Dengan cara apa? Melabel diri. Ketika kita melabel diri kita, aduh mas, saya ini orangnya pemalu, maka sampai kapanpun dia akan jadi orang yang pemalu. Dan hati-hati teman-teman, label diri ini seringkali yang menghambat potensi terbaik seseorang keluar. Jadi kadang diri kita nih, ya diri kita tertahan potensi terbaiknya hanya karena kita nggak yakin dengan diri kita. Berburuk sangka dengan ciptaan Allah yang terbaik ini. Kita melabel diri kita dengan yang tidak baik. Ya, ada orang yang bahkan tidak bisa ngomong di depan gitu ya. Padahal mungkin kalau dia meyakini, oh saya bisa berbicara di depan dengan baik karena saya pengen berdakwah di jalan Allah, maka dia akan jadi orang hebat. Tapi karena label dirinya, dia meyakini saya ini orang yang pemalu, nggak bisa ngomong di depan, maka sampai kapanpun dia tidak akan bisa menjadi orang hebat. Ya dulu teman-teman, saya ini termasuk orang yang pemalu. Kalau ditanya tuh, jawab itu berat buat jawab tuh, malu banget. Sampai ibu saya tuh ada satu kejadian tuh sampai nyenggol gini, itu ditanya jawab, sampai disenggol gitu kan. Terus saya bilang, udah mak, dalam hati. Ya, itu saking malunya. Dan itu terlabel dalam diri saya adalah orang pemalu dan saya nggak bisa ngomong di depan umum, nggak bisa. Sampai kuliah nggak bisa teman-teman. Sampai ketemu seorang guru memberi nasihat, lepas labelnya. Label negatif untuk diri kita itu lepas. Ingat Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Maka saat itu juga saya bilang sama Allah, ya Allah, saya adalah ciptaan terbaikmu ya Allah, dan saya bisa menjadi apapun yang kau ridhoi ya Allah. Saya pengen berdakwah, saya pengen melakukan yang terbaik, saya pengen jadi wasilah kebaikan buat banyak orang. Izinin hamba ya Allah. Bismillah. Wah, Masya Allah teman-teman. Sejak saat itu, saya memberanikan diri untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan. Dan Alhamdulillah sampai sekarang, Allah masih izinkan ya, untuk bisa berbuat kebaikan. Dan ketika melakukan ini pun sebenarnya bukan karena sudah hebat, bukan karena sudah baik, tapi justru sebaliknya, karena merasa diri ini belum baik, harus banyak belajar, dan cara tercepat memahamkan sebuah ilmu adalah dengan menyampaikannya. Ya, jadi teman-teman yuk kita belajar bareng, mudah-mudahan Allah ridho ya dengan pertemuan ini. Maka yuk teman-teman, saya yakin nih, semua yang hadir hari ini adalah orang-orang hebat, orang-orang yang bisa lebih sukses dari yang hari ini. Syaratnya satu, lepas semua label-label buruk dalam diri kita. Jangan bilang diri kita ini orang yang lemah, jangan bilang diri ini ya lemah dalam tanda petik yang kalau lemah di hadapan Allah tentulah ya itu penghambaan.
Tapi ketika teman-teman lemah secara apa bahasanya, eh, ya rendah diri gitu ya, bikin pesimis, itu ya nggak boleh tuh, ya teman-teman semua. Jadi harus percaya kita ini adalah versi terbaik. Sampai saya pernah menterapi seseorang, teman-teman. Ada orang yang fobia makan tertentu. Ada nggak yang di sini punya fobia? Nah, kadang fobia itu atau fobia terhadap sesuatu apapun itu ya, itu biasanya hanya karena label aja. Dia melabel dirinya, saya ini takut dengan A, maka seumur hidup akan takut dengan itu. Saya ini paling nggak bisa makan ini, maka dia nggak akan bisa makan itu. Ya, di daerah Malang, di daerah Jambi waktu itu ada orang yang tidak bisa makan daging. Ya, Mas Dedi, saya nggak bisa makan daging, gimana nih? Bismillah, yuk ambil dagingnya sekarang. Apa yang dilakukan? Lepas labelnya dengan sadar. Ya Allah, saya dulu nggak bisa makan daging. Karena saya percaya kalau makan daging pasti mual. Maka mulai hari ini ya Allah, hamba terima kejadian itu dan hamba yakin daging ini baik dan hamba pengen makan daging ini hari ini ya Allah. Mudah-mudahan kau ridho, minta sama Allah. Dan saat itu Bu, saya suruh makan. Apa yang terjadi? Ternyata yang ditakutkan kalau makan daging muntah nggak terjadi. Bahkan dia bilang, Mas Dedi kok enak ya? Boleh nambah nggak? Ya boleh. Jadi kadang apa ya, keyakinan-keyakinan ini tuh yang bikin kita akhirnya menderita, tidak keluar potensi terbaiknya. Ya, maka mulai hari ini boleh dong, ya kita rubah diri kita menjadi versi terbaiknya, ya menjadi orang yang lebih baik lagi dengan melepas semua label-label negatif dalam tubuh kita, dalam diri kita. Ya, siap ini teman-teman semua, nanti kita perdalam lagi ya. Nah, jadi yang pertama saya ulangi, yang pertama berbaik sangka itu ada di 3 dimensi. Yang pertama berbaik sangka kepada Allah, meyakini Allah Maha Pengasih dan bijaksana, apapun yang terjadi pasti ada hikmahnya. Yang kedua berbaik sangka kepada diri sendiri, tidak meremehkan potensi diri. Ya, meyakini bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. Tentunya menjadi versi terbaiknya dalam hidup ini. Masya Allah. Siap menjadi versi terbaik? Ya, pokoknya mulai malam ini tidak ada lagi label-label negatif, tidak ada lagi kata-kata negatif yang keluar dari lisan kita, apalagi itu ditujukan untuk diri kita. Sepakat, teman-teman semua? Ya. Hilangkan semuanya teman-teman semua. Termasuk orang-orang yang susah move on, itu salah satunya karena banyak label dalam dirinya. Saya Mas Dedi trauma kalau begini. Udah itu label tuh. Saya ini paling takut kalau begini. Saya ini paling nggak berani. Udah lepasin semua. Yuk lepasin mulai malam ini. Yakini kita adalah ciptaan Allah yang terbaik dan kita punya kesempatan untuk berbaik, memperbaiki diri dan menjadi orang yang lebih baik lagi setiap hari. Yang ketiga, berbaik sangka kepada sesama. Ya, berbaik sangka kepada sesama. Berusaha menghindari prasangka buruk terhadap orang lain, apalagi tanpa bukti yang jelas. Jadi teman-teman semua, kadang yang bikin hubungan seseorang dengan seseorang itu nggak baik karena banyak prasangkanya. Apalagi prasangkanya ini nggak pakai data, hanya pakai persepsi ya, itu berbahaya teman-teman semua. Hati-hati ya, tadi itu kalau kita buruk sangka itu pintu masuk setan ya, pintu masuk setan, akhirnya kita dikomporin bermusuhan. Dan kalau kita bermusuhan itu yang menang siapa? Ya setan gitu ya. Dia ketawa, dia seneng melihat kita tercerai-berai. Ya teman-teman semoga di sini berbaik sangka. Dan berbaik sangka itu juga jangan dimaknai menjadi orang yang lemah. Berbaik sangka bukan berarti diam saja. Berbaik sangka bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Ini jangan sampai disalahpahami maknanya ya. Ada orang yang berbaik sangka akhirnya diam aja. Saya berbaik sangka sama Allah Mas Dedi, oh rezeki itu datang dari Allah. Abis itu nggak kemana-mana, ngurung diri aja di kamar. Kira-kira itu baik sangka yang benar apa salah? Hati-hati nih ya. Karena banyak orang yang berbaik sangka dengan cara yang keliru, kurang tepat baik sangkanya. Jadi baik sangka itu ibadah hati, ibadah fisik itu harus tetap diikhtiarkan. Ini beda nih teman-teman semua. Kayak surrender, kayak berserah diri. Mas Tony sering bilang ya, bahwa surrender itu bukan pasif, tapi aktif. Sama, baik sangka itu adalah aktif.
Baik sangka yang tepat adalah baik sangka yang diiringi dengan amal soleh. Nah, ini diingat baik-baik nih teman-teman, biar nggak salah paham ya. Berbaik sangka yang tepat adalah berbaik sangka yang diiringi dengan perbuatan atau amal soleh yang mendekatkan dirinya kepada yang dibaik sangkakan. Nah, itulah baik sangka yang tepat. Ya, teman-teman semua. Baik sangka yang tepat. Contoh misalkan, dia baik sangka sama Allah, rizki dari Allah. Ya, maka apa lanjutannya? Dia harus berikhtiar melaksanakan tugas seorang hamba di dunia, yaitu berikhtiar. Nah, ikhtiarnya itu sebagai bentuk baik sangka kepada Allah. Kenapa dia berikhtiar? Karena dia berbaik sangka. Ketika dia berikhtiar, nanti Allah ridho. Kalau Allah ridho, diberikan rizkinya. Nah, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya. Saya baik sangka Mas Dedi jodoh dari Allah. Iya betul. Tapi kalau habis baik sangkanya begitu terus nggak kemana-mana, itu salah juga. Maka diteruskan dengan amal soleh. Saya baik sangka Mas Dedi, Allah tuh maha pengampun. Kalau saya mengucapkan istighfar, minta ampun, pasti diampuni sama Allah. Betul. Tapi kalau habis istighfar, terus dia nggak memperbaiki diri, terus melakukan kesalahan dan dosa, maka sia-sia. Maka berbaik sangka Allah Maha Pengampun yang tepat itu adalah ketika dia beristighfar, ketika dia bertaubat kepada Allah, diiringi dengan perbaiki dirinya, baik perbaiki ibadahnya, ya, kemudian juga apalagi sikap, akhlaknya, itulah baik sangka yang benar. Ya, mudah-mudahan sampai sini semakin kuat nih ya teman-teman semua. Termasuk juga berbaik sangka untuk hal utang piutang. Dan juga ada yang salah kaprah nih. Aduh, udahlah nggak usah pakai dicatat kayak siapa aja, kayak nggak percaya sama saya. Hati-hati tuh, itu bener masalah tuh. Siapa yang suka begitu nih? Oh, udah tenang Mas Dedi, itu mah saudara saya. Masa saudara aja nggak bayar kan gitu ya? Gimana kira-kira? Siapa yang suka kayak gitu nih? Minjemin orang, ya karena saudara kenal, akhirnya ngegampangin tuh. Akhirnya nggak pakai catatan, nggak pakai tanda terima, nggak apa-apa Mas. Saya baik sangka kok sama saudara saya, dia pasti bayar. Kalau itu yang terjadi, itu keliru teman-teman. Hati-hati. Bahkan ini ayatnya sampai ditulis ya di dalam Al-Qur'an. Allah sampai berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa ketika orang berakad utang piutang itu harus dicatat. Ada saksi bahkan. Apakah mencatat utang piutang dan menghadirkan saksi karena kita berburuk sangka? Enggak. Itu justru sedang berbaik sangka dan kita berikhtiar agar yang kita baik sangkakan orang ini akan bayar utangnya itu terjadi dengan cara apa? Dengan cara dicatat, dengan cara ada saksi. Biar yang dibaik sangkakan itu terjadi. Nah, gitu teman-teman. Jadi baik sangka yang tepat itu bukan berarti diem saja. Oh, kalau saya nulis utangnya berarti nggak baik sangka. Bukan itu maksudnya ya. Jadi ikhtiar itu dalam rangka mendekatkan dirinya dengan yang dibaik sangkakan kepada Allah. Ya, jadi harus diiringi oleh amal soleh. Gitu ya. Bismillah ya. Nah, itu dia. Karena memang peluang-peluang setan merusak amal soleh kita. Ya, peluang setan itu memperbanyak dosa kita. Kadang dari situ, teman-teman. Ya, menggampangkan sebuah urusan, banyak buruk sangka, dan lain-lain. Akhirnya, ya, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi, baik sangka tiga dimensi kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada sesama. Lanjut, Bismillah. Oke. Dan ini salah satu ayat sebagai penutup teman-teman semua di malam ini ya, yang seringkali juga kita dengar mungkin surat Al-Baqarah 216 ya, teman-teman boleh dicatat, boleh di screenshot gitu ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ya, teman-teman yuk berbaik sangka kepada Allah. Karena bisa jadi yang kita anggap masalah sebenarnya bukan masalah. Tapi cara Allah menyelamatkan kita, cara Allah menolong kita semua. Maka yuk kita beristighfar, kita mohon ampun malam ini kepada Allah. Karena mungkin selama ini kita terus berburuk sangka kepada Allah. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ampuni kami ya Allah yang selama ini berburuk sangka kepadamu ya Allah. Ampuni hamba ya Allah yang seringkali mengeluh terhadap takdir-takdirmu ya Allah. Ampuni diri ini ya Allah yang seringkali nggak menerima apa-apa yang telah terjadi. Ampuni hamba ya Allah yang selalu khawatir dengan apa-apa yang belum terjadi. Mulai malam ini ya Allah, izinkan kami semua ya Allah untuk bisa berbaik sangka kepadamu ya Allah, apapun kondisinya. Hamba nggak bisa apa-apa ya Allah tanpa pertolonganmu, maka tolong kami ya Allah malam ini. Berikan hidayahmu ya Allah kepada kami semua. Berikan kepada kami ya Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat agar kami bisa menjadi hamba yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih ya Allah, Kau takdirkan kami berada di majelis ini. Semoga pertemuan ini membawa kebaikan untuk seluruh yang hadir malam ini dan jadikan kami ya Allah orang-orang yang bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah, amin. Baik, ayah bunda semua yang dirahmati Allah, ini ayat penutup ya, karena memang pertemuan ini bukan akhir, tapi menjadi awal ya teman-teman. Insya Allah nanti di kalam kajian malam akan ada series baik sangka lanjutan. Ya, mudah-mudahan teman-teman nggak bosan dengerin tema baik sangka ini karena banyak sekali bahasan yang bisa kita ulik terkait baik sangka ini. Ya, dan yang di Zoom apa nanti ada di kolom chat ya. Untuk yang di TikTok mohon coba di japri ya apa di chat ya, di chat secara pribadi di komen nanti saya akan balas komennya. Karena di sini ada apa agak susah kalau copy paste ya sambil Zoom insya Allah. Nanti yang mau gabung di grupnya silahkan kirim pesan ya di TikTok boleh. Nanti saya kirimin linknya, boleh nanti gabung lewat linknya insya Allah. Ya, insya Allah semuanya gratis teman-teman semua. Dan kalau mau support gerakan ini juga boleh lewat infak terbaik atau dengan wakaf ya silahkan. Mudah-mudahan jadi wasilah kebaikan buat teman-teman semua ya insya Allah. Nah ini ada yang mau ikut Koko dan juga Waalaikumsalam dari Palu, Masya Allah. Siap, bantu share ya. Kalau ada teman-teman mau gabung di kalam, kajian malam, silakan di-share. Insya Allah nanti kita akan bahas baik sangka series lebih lengkap lagi. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan. Nah, teman-teman semua, ya ini yang mau gabung, yang di Zoom silahkan. Atau saya coba balik kameranya nih, saya tampilin ya, yang di apa namanya. Nah, kelihatan nggak? Barangkali ada yang mau di-scan. Teman-teman silahkan yang mau gabung di grup mentoring, ini grup mentoring ya. Jadi ada grup kalam, ada grup mentoring. Kalau mentoring ini nanti grup khusus praktek ya. Teman-teman semua, grup khusus praktek. 7 hari bagaimana kita melatih untuk berbaik sangka kepada Allah dan menjadi orang-orang yang beruntung. Nah ini programnya, mentoring baik sangka tanggal 5 insya Allah kita mulai sampai 12 Januari 2025. Nah nanti kalau mau scan barcode-nya ini boleh di screenshot, boleh dipoto silahkan. Nanti kalau ada yang belum bisa masuk boleh kirim pesan secara pribadi ya insya Allah. Nah ini untuk masuk grup mentoringnya teman-teman silahkan ya, nanti di admin juga akan share di kolom chat ya, mentoring. Siap ikut mentoring nih kira-kira? Ada 255 nih insya Allah ya. Kita ramein yuk grup mentoringnya, dan kalau ada keluarga yang mau diajak juga boleh insya Allah teman-teman semua. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa rame lagi nih grup mentoringnya ya. Dan kemudian selain mentoring baik sangka ini ya, insya Allah akan juga saya share juga nih linknya. Oh nanti ya sama admin aja ya link untuk yang kalam. Nah yang mau gabung untuk kontribusi juga boleh nih teman-teman. Ini yang mau kontribusi untuk infak terbaiknya, untuk infak dakwah ya. Mudah-mudahan jadi amal jariah, boleh sedekah, boleh wakaf, insya Allah. Nah, ini boleh nih. Nanti konfirmasi ke nomor tersebut Bang Rijal, insya Allah ya. Nah, berapapun yang diberikan, insya Allah berdampak besar bagi kebermanfaatan. Oke, teman-teman semua, mungkin saya buka sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya sebelum ditutup ya. Dan saya serahkan dulu ke Ustadz Fadli ya, insya Allah.
Kurang lebihnya demikian, teman-teman. Mohon maaf lahir batin. Sementara ini kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Bunda, sahabat-sahabat sekalian, dan tentunya malam ini ya, hampir tadi kita itu ilmu, maka sangat ya ini dikit ya, 10% mungkin itu materi ini ya menjadikan kita juga harus terus belajar ya, dan alhamdulillahnya ya, kabar baiknya bahwa insya Allah mulai tanggal 5 Januari sampai 12 Januari akan ada free mentoring. Wah, ini dia ya. Ya, free mentoring baik sangka, dan ini langsung akan dibersamai oleh gurunda kita Ustadz Dedi Irawan, dan ini gratis. Ayo Bunda, sahabat-sahabat sekalian. Makanya ikutin terus ya, ikutin terus informasi-informasinya. Mungkin juga bisa di-share di grup Kalam, makanya juga bisa masuk ke grup Kalam kajian malam sehingga bisa dapat informasi terkait mentoring ini mulai hari Ahad sampai hari Ahad depannya, full akan dibersamai oleh guruna kita dan membahas lebih dalam tentang mentoring baik sangka. Dan tentunya harapan kepada Allah bahwa dengan belajar dan istiqomah kita belajar dalam sepekan nanti, insya Allah betul-betul Allah hujamkan pemahaman dalam hati kita, dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita lebih tenang karena kita tentunya terus berhusnudon, terus berbaik sangka atas apa yang sudah Allah tetapkan, baik itu wasilahnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin dari diri kita, atau bisa jadi dari orang lain. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ya, yang seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita, saya ingin buka Q&A ya, tanya jawab nih, ayo benar sahabat-sahabat sekalian. Mungkin kita batasi nih, Sat ya. Kita batasi dengan 2 pertanyaan. Karena tentunya kita dibatasi oleh waktu. Silakan saya batasi 2 pertanyaan. Yang mau bertanya silakan raise hand. Raise hand-nya tuh langsung ada tuh ya. Ya, Bunda Fatia Ginaya. Nah, Bunda, kami persilakan ya Bun untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi suara Ustadz nggak kedengar dengan saya, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami ingin bertanya Ustadz tentang baik sangka yang ketiga. Baik sangka terhadap sesama makhluk, gitu ya, Ustadz. Atau baik sangka kepada orang lain gitu. Jadi kadang-kadang dalam pergaulan kita menghadapi orang yang kadang dia akhlaknya itu kurang baik tuh terhadap kita, terhadap orang lain, terhadap hari ini si fulan, besok si fulan, begitu seterusnya gitu. Jadi bagaimana cara kita menetapkan hati kita ini untuk berbaik sangka terhadap orang tersebut? Padahal udah ada bukti gitu, akhlaknya itu kurang baik gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mau langsung dijawab, Sat? Makasih Bunda Fatia. Masya Allah, jawaban pertanyaannya luar biasa ya. Dan ini kayaknya mewakili banyak orang, baik yang di Zoom maupun yang di TikTok ya. Dan ayah bunda sekalian dirahmati Allah, yang pertama adalah selalu berbaik sangka kepada Allah bahwa hidayah Allah itu bisa datang kapanpun kepada siapapun. Ya, hidayah Allah itu bisa datang kapanpun kepada siapapun. Ada orang yang mungkin ya dalam hidupnya terlihat ahli maksiat, tapi kita nggak pernah tahu di akhir hidupnya seperti apa. Ya, bisa jadi sebelum dia meninggal ternyata dapat hidayah, dia bertobat dan justru malah menjadi akhir yang baik. Tapi ada orang yang selama hidupnya ahli ibadah, ahli sholat, semuanya luar biasa. Tapi ternyata di akhir hidupnya dia melakukan kesalahan
yang membuat dirinya menjadi bukan hamba yang terpuji, tapi sebalik menjadi hamba yang terhina. Ada satu guru yang sering menasehati, ya, selalu berbaik sangka bahwa manusia itu tempatnya salah, tempatnya melakukan dosa. Nggak ada manusia yang sempurna. Ketika kita berurusan dengan manusia yang lain, maka harus menyiapkan hati, ya, bahwa manusia itu tempatnya salah. Nggak ada yang sempurna. Kalau kita berharap semua orang akan baik-baik saja, ya itu nggak akan sulit terjadi. Maka lagi-lagi ya, satu, teman-teman semua sadari manusia itu tempatnya adalah tempatnya salah. Namun manusia juga ada peluang untuk berubah. Nah, itu yang kedua. Ya, manusia itu juga ada saatnya mungkin ya ada kemungkinan dia bisa berubah. Nah, yang ketiga, bagaimana agar kita bisa menjaga hati? Maka yang harus kita lakukan adalah yang kita benci itu bukan orangnya. Oke? Yang kita benci adalah perbuatannya. Kepada orangnya kita baik, tapi kepada perbuatannya kita benci. Kenapa harus benci kepada perbuatannya? Karena perbuatan itu salah. Tapi kepada orangnya, mungkin hari ini dia melakukan salah, tapi besok bisa berubah nggak? Bisa berubah. Maka ketika orang yang melakukan kebaikan dan bertobat dari kesalahannya, maka kita bisa berbuat baik kepada orang itu. Nah, problemnya hari ini, kita bencinya kepada orangnya. Ya, betul nggak? Kita ini terlalu benci sama orangnya, walaupun orangnya sudah baik, sudah bertobat, gitu ya, sudah berubah. Tapi kita nggak mau berhubungan sama dia, karena trauma di masa lalu tadi itu bisa jadi. Nah, maka teman-teman harus ada ruang di hati kita, berbaik sangka bahwa setiap orang itu punya salah, dan ada kesempatan juga bisa berubah jadi baik. Nah, tugas kita adalah waspada. Beda nih teman-teman ya. Apa namanya? Waspada itu bukan berarti kita berburuk sangka. Iya, waspada itu adalah ikhtiar agar yang dibaik sangkakan tetap terjadi. Tadi yang saya katakan, baik sangka yang tepat adalah baik sangka yang diikuti dengan sebuah tindakan amal soleh yang membuat yang dibaik sangkakan itu tetap terjadi. Ya, keberhati-hatian itu baik sangka. Kita menganalisa nih mau kerja sama orang lain, dianalisa dulu perusahaannya. Itu bukan karena nggak percaya. Justru untuk menguatkan yang dibaik sangkakan bahwa ikhtiar ini akan menjadi ikhtiar yang terbaik. Nah, gitu ya. Jadi ada ibadah hati, ada ibadah fisik. Ibadah hatinya berbaik sangka, ibadah fisik baik sangkanya apa? Ya berikhtiar untuk menjaga, untuk mewujudkan yang dibaik sangkakannya tadi. Gitu teman-teman semua. Ya, kita baik sangka, orang ini bakal berubah sewaktu-waktu. Oke, baik sangkanya udah nih. Terus ikhtiarnya apa? Lakukan aja yang yang terbaik. Misalkan dia belum berubah, responnya belum baik sama kita, ya nggak apa-apa. Jadi amal soleh aja. Ya, misalkan nih Bapak Ibu berbuat baik nih sama pasangan, sama anak, sama tetangga. Terus pada saat dia merespon yang tidak kita inginkan dan kita kecewa, apa yang harus kita lakukan? Jangan sibuk nyalahin orangnya dulu, tapi istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Kenapa harus istighfar? Karena kecewa itu menjadi indikator kita belum tulus melakukan kebaikan. Masih modus. Masih berharap balasan itu datang bukan dari Allah. Tapi berharap balasannya datang dari makhluk. Ah, saya baikin pasangan biar pasangan saya baik sama saya. Kalau nggak baik, kita kecewa. Kan gitu ya? Nah, jadi kecewa itu rumus pasti sebagai tanda kita masih berharap balasan dari makhluk. Maka yang pertama adalah istighfar. Yang kedua, minta sama Allah, ya Rob, apapun yang hamba lakukan kepada orang ini, hamba niatkan karena engkau saja. Mau nanti diterima apa enggak, mau nanti dia baik apa enggak sama saya, enggak apa-apa ya Allah. Yang penting kau ridho dan saya terus melakukan kebaikan. Sudah. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lihat Bapak Ibu Rasulullah. Ada orang yang menghina tiap hari, mencaci maki, bahkan meludahi setiap hari. Ya, pertanyaannya, apakah dia benci? Apakah dia musuhi? Enggak. Bahkan ketika orang yang meludahi ini menghilang, apa yang dilakukan Rasulullah? Bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, mana orang ini? Kok sudah berapa hari nggak ada? Ya kalau kita nih Bu, ya kalau kita Bapak Ibu sekalian, seringkali kalau ada orang yang nyebelin, tiba-tiba yang nyebelin ini sakit, gimana respon kita? Wah, alhamdulillah gitu ya.
Kenapa nggak dari kemarin aja gitu ya. Tapi Masya Allah, Rasulullah mencontohkan luar biasa Bapak Ibu. Ketika orang yang menyebalkan tadi, ternyata dia itu adalah, apa namanya, eh, sakit, malah ditengokin. Ini keren ya, malah dijenguk, bahkan didoakan. Ternyata setelah orang ini sakit beberapa hari, belum ada yang jenguk satupun Bapak Ibu. Dan orang yang pertama menjenguk ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disitulah teman-teman keajaiban. Kadang kekerasan bukan dibalas sama kekerasan, tapi kadang kebaikan hati itulah yang bisa melembutkan kekerasan tadi. Maka teman-teman semua yuk, eh, walaupun mungkin sikap mereka belum baik, teruslah berbuat baik. Ya kadang kebaikan itu juga bukan berarti hanya apa ya bahasanya lembek, enggak. Kadang tegas itu baik juga. Ya, ini jangan sampai salah persepsi ya. Kadang ada orang yang tegas, oh itu berarti dia nggak ikhlas, nggak gitu juga. Ada ikhtiar-ikhtiar yang memang harus ditunaikan sebagai urusan penyelesaian urusan di dunia. Dan itu bukan karena kebencian, justru karena meluruskan apa-apa yang harus ada pada tempatnya lah. Kan adil gitu ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Justru kalau kita misalkan seolah-olah masa bodoh dengan sebuah kezoliman, sebuah hal yang tidak baik, bisa jadi itu salah. Kan gitu ya. Ya, tugas kita mengingatkan. Ya, mengingatkannya tentu jangan sampai modus. Ah, saya ngingetin dia biar dia berubah, itu modus tuh. Siap-siap kecewa. Tapi mengingatkan kita itu karena Allah saja, biar jadi ibadah dakwahnya. Masalah berubah atau tidaknya itu haknya Allah. Allah yang bolak-balik hati manusia. Allah yang menghujamkan hidayah. Tugas kita hanya menyerukan. Bahkan Nabi sekalipun nggak bisa merubah orang. Ya, Allah yang bolak-balik hati. Sampai Nabi Muhammad SAW juga ditegur sama Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wahai Muhammad, ya kalau kayak ke kita mah wahai Dedi, wahai kita semua, kita nggak bisa merubah siapapun termasuk orang yang kita kasihi. Ya, Allah yang mengubah mereka. Tugas kita apa? Merayu Allah yang maha membolak-balik hati. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan banyak amal soleh semata karena Allah. Ya. Kita nggak bisa merubah orang. Yang bisa kita rubah adalah diri sendiri. Fokuslah merubah diri menjadi lebih baik. Insya Allah nanti semuanya dibikin baik. Kalau ada hari ini orang-orang yang belum baik, bisa jadi bukan karena mereka yang belum baik. Jangan-jangan kitanya yang belum baik. Yuk, bismillah teman-teman, perbaiki semuanya, mulai dari perbaiki diri, perbanyak bertobat dan istighfar kepada Allah, ya, perbaiki ibadah-ibadahnya, dan lakukan aja amal soleh sebanyak-banyak. Insya Allah semuanya akan bahagia. Bismillah teman-teman semua, walau alam biswaf, kurang lebih demikian. Semoga menjawab ya Bunda ya. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang. Masya Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih nih jawabannya dari Gurunda kita saat Dedi juga. Terima kasih kepada Bunda Fatia Ginaya yang sudah memberikan pertanyaan. Semoga terjawab dan juga menjadi wasilah jawaban juga, ilmu juga bagi kita semua yang ada di sini. Masya Allah. Tapi masih ada satu kuota penanya lagi nih yang mungkin Boleh, ingin boleh. bertanya. Masih ada yang ingin ditanyakan, masih ada mungkin yang belum jelas. Ayo, silakan ya. Sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini, dipersilakan. Ayo Bunda, sahabat-sahabat sekalian, bisa raise hand ya. Oke, kalau mungkin nggak ada, mungkin saya bacakan yang ada di kolom chat nih, Sat. Izin. Boleh, boleh, boleh. Bismillah. Ini ada Bunda dari Bunda Iva Tarakan, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz, semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Izin bertanya Ustaz terkait berbaik sangka kepada diri sendiri. Saking baik sangka, bagaimana kita bisa mengerem diri agar tidak bablas, jadinya kepedean. Ah, bagus nih pertanyaan Ustaz. Mangga Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Iva Tarakan ya di kolom chat. Amin ya Allah, makasih doanya. Mudah-mudahan Bunda Iva dan semua yang hadir hari ini juga selalu dalam lindungan Allah dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Makasih udah didoain ya teman-teman semua. Ini yang mahal nih. Ya, doa-doa teman-teman semua. Baik, bertanya terkait berbaik sangka kepada diri sendiri. Saking baik sangkanya, bagaimana kita bisa mengerem diri agar tidak kebablasan. Betul.
Jadi baik sangka di sini sebenarnya teman-teman lebih kepada meyakini bahwa kita ini adalah manusia ya ciptaan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia itu dikatakan lebih mulia dibanding malaikat ya, lebih mulia dibanding malaikat. Tentu bagaimana menjadi manusia yang mulia itu kan ada syarat dan ketentuan. Nah, itulah batasan-batasannya. Ya, karena kalau kita sampai melewati itu ya kita nggak jadi mulia. Ya, ada yang sering mengeluh begini, Mas Dedi, aduh, saya ini kadang ibadah malas karena iman manusia kan naik turun ya Mas ya, wajar ya Mas ya. Nah, itu hati-hati tuh. Kita seringkali menyalahkan iman naik turun atau menjadikan alasan kita nggak melakukan kebaikan. Iman naik turun itu teman-teman sebenarnya bukan masalah. Lagi-lagi tuh ini cara berpikir ya. Kalau kita berpikirnya positif, bukan melihat ini sebagai sebuah masalah, tapi sebagai anugerah. Iman naik turun itu hadiah dari Allah. Anugerah dari Allah kepada manusia yang membuat manusia tadi lebih mulia dibanding malaikat. Karena kalau iman yang nggak naik turun, itu malaikat namanya. Imannya stabil terus, kan gitu ya. Taat terus, nggak bisa bikin salah tuh malaikat. Tapi kenapa manusia kok lebih mulia? Justru karena iman yang naik turun. Ya, malaikat untuk mendapatkan level takwa, dia mudah karena settingannya takwa. Allah udah bikin ya, nggak pernah maksiat, nggak bisa maksiat. Tapi manusia, lihat teman-teman, manusia untuk mendapatkan level takwa, dia harus mengalahkan dirinya dulu. Dia harus mengalahkan hawa nafsunya dulu. Maka dikatakan lebih mulia dibanding malah malaikat. Tapi manusia yang tidak bisa mengendalikan dirinya, justru lebih rendah dibanding binatang, kan gitu ya. Nah, maka disinilah pakem-pakemnya. Di sini kenapa kita harus berbaik sangka kepada potensi diri, biar kita nggak pesimis, biar kita ini nggak apa bahasanya ya, kehilangan semangat. Justru dengan kita meyakini bahwa kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya, itu akan mendorong kita melakukan ibadah-ibadah lebih semangat lagi, betul nggak? Dengan meyakini bahwa ikhtiar kita akan mendapatkan ridho Allah, dengan mendapatkan pertolongan Allah, maka kita akan lebih semangat tuh ya merayu Allahnya. Nah, lebih kepada ke situnya teman-teman semua. Jadi bukan kepada oh saya pede nih, saya yakin ini saya mampu. Itu nanti over jadi takabur ya. Jadi tetap ada di sini levelnya adalah biar kita ini tidak apa ya bahasanya. Karena setan itu bisa masuk teman-teman kapanpun ketika ada celah, akhirnya apa? Kita rendah diri bahkan untuk bertobat aja malu. Ada loh yang sampai kayak gitu. Betul nggak sih? Ya, ada orang yang bertobat aja males. Kenapa? Karena nggak yakin diampuni sama Allah karena dosanya saking banyaknya. Ya, padahal berbaik sangka sama Allah. Kenapa? Manusia itu ya tempatnya salah dan sebaik-baiknya manusia itu yang mengakui salahnya dan bertobat kepada Allah. Nah, kalau dia berbaik sangka bahwa dirinya bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, kan gitu ya. Maka dia akan lebih semangat itu beribadah, bertobat karena buat dia ketika dia ada perubahan, ketika dia ada semangat melakukan kebaikan, Allah pasti melihat setiap kebaikannya dan Allah pasti membalas setiap kebaikan itu. Nah, jadi lebih ke situ ya teman-teman semua. Mudah-mudahan ketangkep ya. Jadi bukan untuk berbangga-bangga gitu ya, over over pede gitu ya. Karena tetap kepedeannya kita dalam rangka penghambaan. Nah, ini bedanya antara motivasi dengan inspirasi. Ada training-training motivasi yang seringkali menuhankan diri, menuhankan akal. Kalau saya bisa, pasti bisa itu yang nggak boleh. Ya, kita tetap yakini bahwa kita adalah versi terbaik, tapi ada batasannya yaitu ya penghambaan tadi. Apapun yang kita lakukan dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya demikian. Mudah-mudahan menjawab ya teman-teman semua. Ada Pak Toto udah angkat tangan Pak Toto. Waduh, Masya Allah ya. Masih ada lagi satu nih Pak Toto Bekasi nih. Sat. Gimana Sat kira-kira ini? Boleh, boleh. Bismillah, Bismillah. Boleh, ini bonus nih malam ini karena tentunya mengawali program Kalam dan juga kita juga sedang semangat-semangatnya. Bismillah, kami serahkan nih ke Pak Toto. Mungkin mau bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Toto. Sehat selalu. Ya, Masya sehat Allah. Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, mau Ya, ya. bertanya Ustadz. Bismillah, Eh, Bismillah.
ya, gimana caranya? Kan manusia itu kalau punya pemikiran negatif, suudzon, itu sulit untuk disembuhkan. Dan mereka itu selalu berpikir kesalahannya terus gitu. Hmm, Ketika kita berbuat salah itu selalu ada di dalam pemikiran mereka. ya, ya. Tapi ketika kita berbuat baik, dianggap biasa gitu, Ustadz. Itu gimana Ustadz caranya, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Toto. Jadi salah satu dampak buruk sangka ke dalam hidup seseorang adalah dia akan terjebak di sumber penderitaan hidup yang pertama. Nah, ini nanti kita bahas di mentoring 7 hari ya. Jadi ada 3 sumber penderitaan. Nah, yang pertama ini adalah tidak bisa menerima masa lalu. Ya, tidak bisa menerima masa lalu. Tidak bisa menerima masa lalu ada 2 jebakan di sini. Yang pertama, tidak bisa menerima takdir. Yang kedua, tidak bisa memaafkan diri. Yang ketiga, tidak bisa memaafkan orang lain. Nah, yang tadi Pak Toto sebutkan kan tidak bisa memaafkan diri sendiri kan gitu ya. Nah, apa kalimat yang sering kita ucapkan di jebakan sumber penderitaan yang pertama ini? Ya, tidak bisa menerima masa lalu. Satu kalimat yang sering diucapkan adalah seandainya ini nggak terjadi dalam hidup saya, Mas Dedi, mungkin saya akan baik-baik saja. Itu tanda kita nggak bisa menerima takdir tuh. Yang kedua, kalau tidak bisa apa, tidak bisa memaafkan diri itu gini. Kalau seandainya saya dulu, Mas, nggak memilih jalan ini, mungkin saya nggak begini, gitu. Nah, itu tanda kita nggak memaafkan diri sendiri. Nah, yang ketiga, kalau tidak bisa memaafkan orang lain, seandainya saya nggak ketemu orang itu, Mas Dedi, saya mungkin nggak begini, kan gitu ya. Nah, ternyata 3 ini itu efek karena kita berburuk sangka kepada Allah, menganggap semua yang terjadi bukan karena Allah, tapi karena orang itu, karena diri ini, karena semua yang ada di sekeliling kita. Nah, bagaimana caranya? Maka kembalikan semua itu kepada keyakinan kita, kepada tauhid kita, bahwa semua yang terjadi pasti atas izin Allah. Itu rumusannya. Balikin ke rumus kehidupan. Semua yang terjadi dalam kehidupan ini pasti semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu hal yang baik, termasuk hal yang belum baik. Itu pasti karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu Indonesia berencana, ya, gagalin kita. Kalau Allahnya nggak ridho, nggak bisa. Artinya sekecil apapun yang terjadi dalam diri kita, itu pasti karena Allah yang mengizinkan. Terus Mas Teddy, kalau misalkan apa namanya, Allah yang menghadirkan, terus gimana? Kan suka ada tuh. Kalau saya bikin dosa, berarti Allah yang takdirkan dong. Gitu ya. Itu ujian di dunia. Jadi kadang Allah itu menghadirkan sebuah mekanisme, sebuah episode untuk kita pilih. Jadi orang baik apa jadi orang yang tidak baik, itu sebenarnya karena manusia dibekali akal, dibekali hawa nafsu, dan manusia diberi kebebasan memilih sama Allah, ya. Dan itu semua sudah sesuai dengan takdir Allah. Allah udah bikinin pedoman di Al-Quran kan gitu ya. Kalau kita menjadi orang yang takwa akan begini, kalau kita menjadi orang yang pendosa akan begini. Itu izin Allah tuh yang dalam bentuk Al-Quran tertulis, tinggal kita mau ikutin nggak. Jadi ketika kita memilih jadi orang baik akan terjadi seperti itu udah diizinin sama Allah karena pedomannya begitu. Tapi kalau kita memilih yang salah kan gitu. Nah, tugas kita lagi-lagi gimana caranya agar di setiap kondisi kita memilih jadi orang baik. Nah, makanya disebutkan dalam ayat yang lain, takwa itu pembuktian cinta. Ya, takwa itu pembuktian cinta. Kenapa? Karena dalam hidup ini kita pasti ada 2 pilihan. Jadi orang yang baik atau jadi orang yang tidak baik. Contoh nih, Pak Toto malam ini punya 2 pilihan kan? Ya, habis maghrib, habis isya, pilihannya istirahat, ya nggak, nyalahin AC sambil mungkin main HP, lebih nyaman dong, bener nggak? Tapi kenapa Pak Toto mau duduk dengerin Zoom? Karena Pak Toto ingin punya amal soleh, rela mengalahkan kenyamanan dirinya untuk melakukan yang Allah sukai. Itulah pembuktian cinta, ya. Kita bangun malam itu pembuktian cinta, ya. Sama kayak tadi misalkan kita mau fokus mana nih, mau nyalahin diri atau menjadi sebaik-baiknya manusia yang mengakui kesalahannya, kemudian bertobat dan melakukan perbaikan, kan gitu ya. Kalau orang yang beriman, dia bukan berarti dia tanpa salah,
Kita sadarlah manusia ini nggak mungkin steril dari yang namanya dosa. Tapi ingat kata Allah, sebaik-baiknya manusia adalah yang mengakui kesalahannya dan bertobat, berbuat baik setelah itu. Justru yang bahaya adalah ketika merasa baik. Hati-hati ini. Ya, merasa baik justru ya nggak boleh. Kalau merasa salah boleh, tapi jangan keterusan merasa salah malah terpuruk. Itu juga salah tuh ya. Merasa bersalahnya menggiring dia untuk mendekat kepada Allah itu baik. Nah, begitu juga ketaatannya. Kalau ketaatannya menggiring kepada kesombongan, merasa lebih dari yang lain, itu juga berbahaya. Ini yang dilarang ya. Jadi merasa salah itu juga kadang anugerah Pak Toto. Ya. Ya, merasa bersalah itu juga karunia dari Allah yang mungkin Allah pengen ngasih sinyal kepada kita untuk segera mendekat kepada Allah. Gitu. Jadi tanda-tanda Allah itu luar biasa lah. Ya, kadang Allah tuh pengen deketin kita tuh dengan cara dikasih masalah, ya, atau yang kedua dimudahkan dalam beramal soleh, itu cara-cara Allah tuh. Atau yang ketiga dihadirkan rasa bersalah sehingga ingin bertobat, pas ngucapin istighfarnya, wah, apa ya, nikmatnya luar biasa. Itu mahal tuh, ya. Ngucapin istighfar yang nikmat itu nggak mungkin kalau nggak ada rasa bersalah di hati, bener nggak Pak Toto? Ya. Nah, kadang rasa bersalah itu undangan Allah untuk apa? Untuk nyambung hati, ya, hambanya kepada Allah lagi dengan rasa bersalah tadi. Tinggal si hambanya bisa nggak mengkonekkan setiap kondisi untuk kembali mengingat Allah. Itu tantangan kita itu sebenarnya. Mengkonekkan apa-apa yang sedang terjadi hari ini sebagai jalan dirinya mendekat kepada Allah. Seperti hadis Nabi yang tadi kita bahas di awal. Orang yang beriman menggunakan semua itu untuk mendekat kepada Allah. Senang jadi dekat ke Allah dengan syukur, sulit dekat ke Allah dengan sabar. Gitu. Gitu ya Pak Toto. Jadi Ya. kuncinya adalah kembali memahami semuanya karena Allah, sehingga kita lebih mudah menerima masa lalu kita, lebih mudah memaafkan diri, dan juga lebih mudah memaafkan orang lain. Nanti kita bahas lagi jika ada yang kurang, ya teman-teman semua. Insya Allah pokoknya gabung di grup Kalam, satu ya teman-teman, gabung di grup Kalam, dua, gabung di grup mentor. Ini dua grup yang berbeda ya. Jadi grup Kalam ini tempat informasi dan juga kajian-kajian rutin dari guru-guru. Nah, kalau grup mentoring ini hanya 7 hari yang memang spesial temanya berbaik sangka. Nah, bisa dipahami ya, tadi ada yang nanya di grup soalnya, di kolom chat. Apa bedanya dan dua-duanya apa harus masuk? Kalau bisa dua-duanya masuk. Ya, yang satu grup Kalam untuk informasi kajian, yang kedua mentoring. Barakallah, mohon maaf lahir batin ya teman-teman kalau ada kata-kata, sikap yang keliru atau kurang berkenan, mohon dimaafin. Sampai ketemu di kajian berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, kita ucapkan jazakallah khairan katsir kepada guru kita Ustaz Dedi Irawan yang sudah membersamai kita pada malam hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada ayah bunda yang Masya Allah setia sampai akhir. Ya, sudah mau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita nggak tahu nih kalau di waktu Indonesia Tengah, di bagian tengah sana mungkin sudah mau jam 11. Atau mungkin ada yang dari timur udah mau jam 12, tapi tetap duduk. Masya Allah, itu satu pandangan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita yakin bahwa Allah akan memberikan keberkahan atas apa yang sudah kita usahakan. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekali lagi saya mengajak agar terus istiqomah ya, bunda sahabat-sahabat sekalian, dalam majelis-majelis seperti ini. Maka yuk kita gabung ke grup Kalam ya, kajian malam, dan juga grup mentoring baik sangka yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 12 Januari, sepekan penuh. Insya Allah kita akan membahasnya karena masih sangat luas, masih sangat banyak yang harus dibahas, dan tentunya ini sangat relate, sangat kita butuhkan dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, agar lebih baik lagi ke depannya, dan tentunya lebih bisa husnudzon lagi kepada Allah dan juga kepada siapapun di dunia ini. Masya Allah, walhamdulillahirabbil alamin. Tapi ayo bunda, sahabat-sahabat sekalian, 10 menit lagi menuju jam 10 nih ya. Saya ucapkan selamat beristirahat. Semoga besok bangunnya dengan fresh, tenaga banyak, bisa maksimal dalam ibadah, maksimal dalam pekerjaannya, dan tentunya selalu dalam aktivitas kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Izin kita tutup majelis kalam kajian malam pada malam hari ini dengan melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsir. Saya Fadli Al Mubarak selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Ustaz. Insyaallah. Ustaz, Allah. Waalaikumsalam. Makasih Jazakumullah Ustaz. khairan katsiran, Ustaz. Barakallahu fikum. Iya, nanti hadir lagi di kalam berikutnya. Siap, insya Allah.